Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan Manchester United di musim ini. Kita mulai dari pre-season transfer ya. Sebelum musim dimulai kita berhasil mendatangkan 3 pemain, 2 back dan 1 penyerang ya. Bukan penyerang sih, lebih ke arah winger sih saya bilang sih. Ya kan. Maguire dari Leicester, Bisaka dari Crystal Palace, dan satu lagi Daniel James. Saya lupa nih Daniel James dari mana nih. Sebenarnya pas pre-season transfer Ole menargetkan 1 playmaker juga untuk ditambahkan ya. Karena kita masih punya budget sebenarnya ya kan. Walaupun kita datangnya 3 pemain dan back termahal ya Maguire, cuman kita udah jual Lukaku tuh ke Inter ya kan. Jadi kita masih ada budget sebenarnya untuk datengin playmaker. Waktu itu targetnya Maddison dan Bruno Fernandes. Ya, jadi Fernandes dari awal musim udah ditarget tuh sebenarnya. Cuman ya kita tahu lah biasanya Glazer itu ya itu sedikit pelit ya, sama apalagi Ed Woodward ya, itu parah itu kan tuh orang tuh ya. Jadi kita nggak dapet playmaker di awal musim. Ya, masuk awal musim saya sih skeptis jujur aja. Wah, Ole pelatih baru nih, gimana nih, bener nggak? Ya kan, walaupun dia gantiin mau cukup bagus ya kan, cuman ya tetap aja lah dia bukan pelatih yang sangat berpengalaman, bener nggak? Nah, walaupun saya skeptis, kita bisa lihat ya di pertandingan awal Manchester United nih mukul habis nih Chelsea 4-0, bener nggak? Gimana nggak ini ya? Oh, saya nonton di cafe waktu itu, wah seneng banget nih. Saya merasa sangat, wah ini Manchester United kita nih, kita bisa juara nih. Pada saat itu saya mikir begitu tuh di awal musim. Ini karena hasil ini yang bagus 4-0 lawan Chelsea. Namun setelah itu, wah hasilnya itu bener-bener kayak roller coaster ya. Kayak roller coaster deh. Kita bisa lihat nih, lawan Wolf kita seri ya kan. Wolf oke lah papan tengah deh, tapi itu bukan, saya nilai bukan, Wolf itu bukan tim yang benar-benar materinya bagus sekali lah kalau saya bilang ya. Papan tengah lah, papan tengah ke atas dikit lah gitu kan ya kan. Bukan top 6 lah ibaratnya. Nah, lawan Wolves kita seri gitu kan, benar nggak? Lawan Crystal Palace kita kalah, Southampton seri ya kan. Itu udah nggak hasil yang kurang bagus banget itu ya kan. Setelah hasil yang gemilang lawan Chelsea, masa lawan Wolves nggak, Crystal Palace saya kalah gitu kan, benar nggak? Di kandang lagi. Hasilnya tuh bener roller coaster sekali deh Manchester United setelah itu gitu loh ya kan. Kita menang lawan Leicester, kalah lawan West Ham, seri lawan ini, kalah lawan Newcastle, seri lawan Liverpool gitu kan. Wah, ini menang lawan Norwich nih, tapi kalah lagi lawan Bournemouth ya. Kalau kita bisa lihat nih perjalanannya di awal musimnya itu Manchester United benar-benar kayak roller coaster ya. Dan yang kita bisa bilang ya, itu tuh problem utamanya karena kita kalau lawan tim kecil itu susah menang. Lawan tim kecil susah menang. Lawan yang tim gede kita cukup bagus ya, minimal bisa seri gitu loh, nggak kalah ya kan. Lawan isi Ipul kita bisa seri, bayangin lawan Ipul nih ya kan. Lawan Arsenal seri ya kan. Leicester kita menang, Chelsea menang kan di awal musim tadi. Lawan Wolves kita seri ya, Wolves ya oke lah ya kan, benar nggak? Jadi bisa dibilang aneh kan, benar nggak? Dimana-mana orang drop point ya di lawan yang tim-tim gede ya, benar nggak? Kita drop pointnya lawan siapa nih? Crystal Palace kalah, lawan West Ham kalah, benar, lawan Newcastle kalah, bayangin Newcastle kalah, benar nggak? Lawan Bournemouth kita kalah, Aston Villa seri. Jadi bisa kelihatan ya, bisa kelihatan sekali. Tuh kita lawan Spurs saja menang nih ya kan. Kita lawan tim gede kita kuat, menang ya kan. Nggak, jarang kalah lawan tim gede nih pas awal-awal ya kan. Drop point paling cuma seri, cuman kalahnya lawannya yang tim ece-ece, bener nggak? Nah, problemnya di mana tuh awal musim? Well, nomor satu yang pasti kita nggak ada kreativitas ya kan. Kita nggak ada nomor 10 ya, kita nggak ada nomor 10 ya. Kita di kiri selalu ada Rashford, bener nggak? Striker kita selalu Martial, itu nggak berubah. Cuman tengahnya kita nih ya kan, tengahnya kita selalu berubah-ubah gitu dan nggak deliver. Pereira, Lingard atau Mata, 3 itu doang
Ya, 3 itu nggak deliver sama sekali gitu loh, ya kan. Lingard, gol itu orang cuma lari kerjaannya. Pereira, kreativitas sangat kurang lah, passing nggak bisa, corner nggak bisa, apa ya, set pieces juga nggak bisa dari free kick gitu kan, bener nggak. Mata ya udah tua lah, bener nggak. Mata main bagus, kadang main bagus, kadang main enggak, ya kan. Kadang main bagus 45 menit, setelah itu melempem, ya kan. Problemnya udah tua itu dia tuh, bener nggak. Nah, kreativitas kita nggak ada, bener nggak. Dan Daniel James yang awal-awal bagus, bener nggak, akhirnya juga dia melempem juga, bener nggak. Daniel James dia main di kanan, dia selalu main di kanan, bener, karena diganti Pereira di kanan atau Lingard. Cuman di awal-awal doang bagus. Jadi problem utama itu yang di awal musim kita nggak ada kreativitas, sama sekali nggak ada kreativitas, ya. Nah, problem yang kedua nih, kita banyak cedera, ya. Pogba cedera, ya kan. Kalau nggak salah dia sempat main tuh awal-awal sebentar doang, dia main tuh 3 sampai 5 pertandingan kali ya maksimum, saya lupa. Cuman awal-awal dia masih main, setelah itu dia cedera. Setelah dia cedera, siapa yang cedera? Martial cedera. Pusing nggak tuh Martial cedera, ya kan. Setelah Martial cedera, Rashford cedera, benar nggak. Dan sebelum apa, setelah ini, setelah Desember, McTominay cedera. Jadi ada aja tuh yang cedera. Luke Shaw juga cedera waktu itu, sempat cedera. Jadi ada aja yang cedera gitu loh, ya kan. Materi pemain kita tuh cadangannya kurang bagus gitu kan. Jadi kalau satu yang tim inti cedera, penggantinya tuh kurang memukau lah, ya kan, kurang bisa deliver. Kita kalau saya bilang sebelum apa, di musim pertama, apa, awal musim itu yang bagus ya, kita bisa bilang yang kaget ya, Fred itu lumayan tuh mainnya tuh, ya kan. Fred, McTominay itu lumayan konsisten mereka berdua. Makanya Matic pas awal musim jadi cadangan kan, karena dia udah tua juga, ya kan. Dua itu yang lumayan tuh main, selain Rashford sama Martial. Cuman ya tetap aja nggak ada pemain nomor 10 yang support mereka, ya berat, benar nggak. Lu jarang megang bola sebagai striker, mau gimana ngegolin, ya kan. Itu problem utamanya. Kita gagal datangin playmaker di preseason, ya kan, sebelum musim mulai. Akhirnya ya kita sengsara tuh di awal musim tuh. Dan seingat saya kita paling rendah itu peringkat 8 atau peringkat 9 gitu loh, ya, di dekat-dekat Desember akhir itulah. Oh, 8 nih, ini di match berapa nih, tar, Manchester United di 8, nilainya 25. Oh, match week 18, ya, itu peringkat 8 kita drop sampai peringkat 8. Pada saat itu saya udah hilang harapan. Wah, ini sih nggak mungkin dapet top 4. Mainnya juga blekok begitu kan, bener nggak. Mainnya lambat, bertahan, udah kayak zaman Mo aja kan, parkir bus, parah deh pokoknya deh, ya kan. Ngandelin counter attack doang, kacau deh pokoknya, saya bilang tuh awal musim. Nah, untungnya nih pas musim apa, bursa transfer dibuka lagi nih, kita berhasil mendatangkan Bruno Fernandes, ya kan. Kalau nggak salah dia tanggal 29 Januari deal, dan tanggal 2 dia udah mulai main, ya, ya. Nah, kalau kita lihat lagi deh nih ya perjalanannya nih, sorry ya, kita lagi tuh lawan Spurs menang, lawan City kita menang, bayangin aja di kandang City, terus melempem lagi lawan Watford kalah, ya kan. Pokoknya banyak deh kita. Oke, Januari ini parah-parahnya nih, kita kalah mulu nih. Mana nih, 2 Januari itu kita kalah, ini menang lawan Norwich, kalah lawan Ipul, kalah lawan Burnley, seri, ya kan. Nah, di tanggal 29 Januari setelah lawan Burnley kita udah deal sama si Bruno Fernandes, ya kan. 2 Februari nih lawan Wolves, pertama kalinya dia debut, seri. Cuma setelah itu kita menang
benar nggak? Lawan Chelsea, Watford, pokoknya permainannya langsung berubah 100%. Bruno masuk berubah. Yang waktu itu Tomine cedera kalau nggak salah deh, ya kan? Tomine cedera, Rashford cedera akhir-akhir. Kayak Rashford udah cedera deh. Cuman Martial udah balik, ada Igalo juga, ya kan? Cuman beda banget langsung mainnya, beda banget. Ada Bruno itu, timnya itu jadi lebih apa ya, mentalitasnya lebih ada, jadi lebih mature mainnya segala macam. Karena dia nomor 10 kita, ya kan? Dia nomor 10 kita. Setiap kali mau nyerang, kasih bola ke Bruno, entah dia ngatur, ya kan? Mau balik atau dia ngatur. Selalu. Itu yang saya bilang, wah, bedanya jauh banget nih kalau kita benar-benar punya nomor 10, ya kan? Bukan macam Pereira atau siapa gitu, atau Lingard. Benar nggak? Beda banget. Corner dia ngambil. Akhirnya ada juga yang bisa ngambil corner, ya kan? Sebelumnya siapa yang ngambil corner? Ashley Young. Iya kan? Ashley Young, Pereira. Nggak jelas tuh bola kemana. Free kick, siapa yang ngambil? Nggak ada sebelumnya. Bruno yang ngambil sekarang. Ya kadang Rashford juga ngambil lah, bener nggak? Dia bisa nembak lah, ya kan? Cuman kalau mau ngatur set pieces gitu kan segala macam, Bruno Fernandes yang ini ngambil. Ya, kita menang terus tuh, kebanyakan menang tuh, ya kan? Lawan Chelsea menang, lawan Watford menang. Everton seri sih, cuman ini lawan City nih, sebelum corona nih kita menang. Saya inget banget tuh golnya si Martial tuh, itu dari free kicknya Bruno tuh, yang nipu, ya kan? Menipu dia. Tapi bisa dilihat ya, kalau kita punya nomor 10 itu kreativitas lebih ada. Ya, si Bruno bukan playmaker atau nomor 10 yang terhebat lah di dunia ini ya. Cuman he's a real number 10, ya. Kreativitasnya ada. Dia berani nyoba gitu, berani nyoba pass through, berani nyoba ngatur serangan segala macam gitu loh. Ya, itu Bruno efek yang diberikan itu loh, ya, kepada Manchester United. Kreativitas nomor 1. Yang kedua, mentalitasnya. Bruno tuh bagus. Ya, saya ingat banget tuh. Kita kan dapat julukan Manchester United, benar gak ya? Kenapa? Karena saya dapat penalti. Cuman di awal-awal musim penalti kita tuh nggak ada yang gol. Siapa yang ngambil? Rashford, nggak gol. Martial nggak gol. Pogba nggak gol. Siapapun yang ngambil penalti itu jarang golnya. Jarang golnya, benar-benar jarang golnya. Sekarang kita ada Bruno ngambil penalti. Semua penalti yang diambil gol semua. Ya kan, sebelumnya nggak gol. Itu kalau penalti di awal musim nih ya, kita gol semua. Kita udah menang berapa banyak gitu loh, bener nggak? Walaupun saya nggak mau ngarapin penalti sih, bener nggak? Jadi kita ada nomor 10 dan mentalitas tim itu balik semenjak Bruno masuk gitu loh. Ya kan? Ya sayangnya aksi terjang dia terhalang corona, bener nggak? Setelah corona itu kita mulai tanggal 20 Juni ya. Tanggal 20 Juni kita mulai lawan Spurs. Itu di reset semuanya tuh, saya bilang semua tim. Yang cedera udah pada balik lagi. Harry Kane yang di Spurs cedera panjang kan ini kan akhirnya balik lagi juga lawan kita. Kita pun juga full tim kalau nggak salahnya lawan Spurs nih. Pogba udah balik kalau nggak salah. Iya, Pogba udah balik harusnya sih. Atau ya Pogba udah balik lah, saya yakin dia udah balik 20 Juni ini. Kita full tim gitu kan, dan itu makin ganas kita mainnya, ya kan, makin keren lah, ya makin keren deh. Bruno juga efeknya masih ada gitu, yang nomor 10 kita, ya kan. Nah itu berlanjut terus trennya tuh, berlanjut ya kan. Kita seri Spurs, terus apa ya, ini kita menang 3-0, 3-0, 5-2, bener gak? 3-0, gila gak tuh? 3 gol mulu differentnya. Dan saya ingat banget nih lawan Bournemouth nih, kita kan kebobolan duluan tuh, 1 gol kalau gak salah ya. Coba kita lihat nih, coba kita kebobolan duluan nih kalau gak salah nih.
kayak sih lawan Bournemouth lah kita kebobolan duluan. Ada nggak nih, coba kita lihat. Nah kalau wah nggak bisa dibuka lagi. Oke, seingat saya sih lawan Bournemouth ya, itu kita kita kebobolan duluan tapi kita berhasil menang gitu, berhasil mukul balik, sesuatu yang sangat jarang di awal musim. Ya kita kalau di awal musim nih main bagus nih awal-awal nih, sekali kebobolan langsung drop nggak ada mentalnya. Sampai semenjak ada Bruno, kita walaupun kalah duluan nih, kebobolan duluan, kita bisa balik gitu loh, kita bisa balik ya kan. Cuman ya problemnya juga setelah corona ini kita main bola terus ya, ibaratnya ya, setiap 3 hari main bola, setiap 3 hari main bola, dan kita lihat ya itu ada kecapeannya lah benar kan. Makanya pas akhir-akhir uh, kita punya ini kurang bagus gitu, performanya sedikit kurang bagus ya kan. Cuman itu menurut saya bukan karena kecapean juga sih, karena saya lihat ada beberapa faktor lah yang bikin kita performanya sedikit berbeda gitu ya. Pertama, nomor satu, um, Wibisaka ya kan. Menurut saya dia bisa jadi player of the year kita tuh, karena sebelum sebelum corona tuh dia main bagus banget tuh ya kan. Walaupun dia nggak bisa nyerang ya, maksudnya ya nyerang bisa lah, cuman nggak sebagus yang lain ya, right back yang lain. Cuman dia defendingnya wah gila, nggak ada yang bisa lewat ya kan, bener nggak. Raheem Sterling ketemu dia nih, wah di tackle juga nggak, marah-marah kali dia. Cuman bersih tackle-nya, bener nggak. Ya kan itu Bisaka kurang bagus mainnya tuh setelah itu tuh ya kan. Apalagi ya. Ya intinya sih setelah, oh ya kita karena itu juga kecapean kan, bener nggak. Kita juga kecapean. Si Bisaka kurang bagus mainnya ya kan. McTominay, Fred juga mainnya kurang bagus tuh setelah ini ya kan. Makanya kita pakai Matic, karena Matic lebih bisa nahan bola, dia lebih kayak defensive midfielder lah ya kan. Nah ini udah balik nih, oke. Nah ya kan kita dari Southampton nih, kita mulai kurang bagus dikit lah kalau saya bilang sih ya, kurang memukau lah mainnya ya kan. Walaupun kita menang Crystal Palace, cuman kan kita tahu sendiri performanya itu uh, apa namanya, bagus di awal, habis itu kurang bagus gitu kan ya kan. Jadi banyaklah pemain-pemain yang di awal musim bagus tapi di akhir setelah corona tuh main kurang bagus. Menurut saya itu faktor juga ya kan. Yang faktor kedua nih yang saya bilang nih, kenapa kita jadi melempem nih setelah itu ya, kualitas permainan itu sangat drop banget kalau tim inti kita nggak main ya kan. Kalau Bruno diganti langsung drop ya kan, Pogba diganti sama Fred atau Tomine langsung drop permainannya ya kan. Siapa lagi tuh, Greenwood diganti sama James langsung drop permainannya semuanya ya kan. Pokoknya banyak banget deh ya kan. Kita punya tim tim cadangan tuh kurang bagus ya kan. Bukannya mereka haus ya mau buktiin, gue pengen nih main di tim inti ya, tapi kalau mereka masuk permainan langsung drop semua ya. Jadi itu masalah juga tuh menurut saya tuh. Oke, dan kita sampai di akhir musim yang sangat klimaks sebenarnya, nggak, dimana kita lawan Southampton nih, kalau nggak salah Southampton ya, lawan Southampton kita udah bisa nyusul sebenarnya kalau saya nggak salah ingat nih. Cuman oh ya benar, Southampton kita udah bisa nyusul Chelsea dan Leicester. Minimal Chelsea sih, saya lupa, karena waktu itu kalau salah Leicester masih peringkat 3 ya kan. Minimal kita bisa nyusul Chelsea nih, masuk ke top 4. Cuma kita seri ya kan. Chelsea waktu itu kalah tuh kalau nggak salah tuh, lawan siapa, lawan West Ham juga kalau nggak salah kalah deh, saya lupa. Nah itu akhir musim yang sangat ini sih ya, dramatik banget kalau saya bilang ya kan. Kita bisa apa namanya masuk top 4 akhirnya kan, setelah lawan West Ham ya kita masuk top 4 atau lawan West Ham ya kan. Dan makanya kita berkat 3 ya kan, dan akhirnya ini nih yang final matchnya ini lawan Leicester ya, we did it gitu loh. Akhirnya kita peringkat 3 dan kita masuk Champions. Itu penting banget kita masuk Champion ya kan.
Kalau kita nggak masuk champion, kita nggak ada duitnya buat beli pemain, bener nggak? Mau Jadon Sancho mimpi gitu kan, mimpi mau Jadon Sancho gitu, mau nahan Pogba di klub mimpi kalau nggak dapet champion, ya kan? Udah pasti kita nggak ada duitnya gitu loh kalau kita nggak lolos champion. Tapi ya puji Tuhan kita lolos, ya kan, benar nggak? Jadi saya lihat perjalanan Manchester United itu musim ini benar-benar kayak roller coaster lah ya. Awal musim yang sangat bagus ya, pertandingan pertama yang sangat bagus dan menjanjikan, setelah itu naik turun, ya kan. Konyolnya kan, sekali lagi konyolnya itu kita bagus lawan tim gede, lawan tim gurem ya, melempem. Menurut statistik ya, kalau kita nih lawan tim gurem menang juga nih, kita mau udah di atas sama si Pool, bener nggak? Kita lawan tuh si Pool, ya kita lawan si Pool nggak takut gitu kan, cuman kita melempem lawan tim itu tim gurem, ya kan. Aduh, tapi overall musim ini juga selain yang kayak roller coaster ya, kita ini bisa dibilang bukan musim yang sangat memukau lah untuk Manchester United. Ya, kita ini Manchester United, bener nggak? Kita tuh harusnya aim buat juara, ya kan? Kita tuh tim yang harusnya bersaing untuk juara, bener nggak? Jadi juarain EPL, bukan masuk top 3 masuk top 4 aja tuh sampai akhir musim baru bisa masuk top 4, bener nggak? Itu tuh sebenarnya sih ya nggak terlalu memukau lah, bener nggak? Karena kita Manchester United gitu loh, ya kan? Kita punya segala hak untuk menjadi sedikit sombong, bener nggak? Atas history kita. Cuman untungnya ya musim ini ya musim IPL yang Premier League yang sangat aneh gitu kan, karena semuanya itu mainnya jelek ya kan, kecuali si Ipul sama City, benar nggak? Terutama Ipul lah, bener. Dia juara, sisanya jelek. Leicester jelek, kita jelek, Arsenal jelek, Chelsea jelek, Tottenham Hotspur jelek, jelek semua gitu loh, benar nggak? Makanya kita walaupun kita angkanya hampir sama kayak musim lalu ya, hampir angka yang terendah kita ya, atau mungkin angka terendah kali, saya nggak ingat ya kan, itu kita tetap juara 3, benar nggak? Tetap juara 3. Jadi benar-benar musim EPL yang Premier League yang sangat aneh ini kali ini. Cuman ya saya sih nggak berkecil hati ya, saya ngelihat Ole ini sudah melakukan sesuatu yang berbeda dari pelatih yang lain ya, dari manajer yang lain. Ole ini sudah membangun fondasi yang kuat, fondasi yang bagus untuk regenerasi ya, ibaratnya regenerasi yang bagus untuk Manchester United gitu loh, ya kan. Lupain lah yang namanya senioritas ya, Lingard segala macam gitu, kita nggak perlu yang begitu-begitu. Kita perlu bangun tim gitu, tim yang kuat, tim yang untuk juara IPL. Saya sih sangat hopeful ya terhadap tim ini ya, jujur aja. Sangat hopeful. Apalagi kita menang champion, harusnya kita bisa mendatangkan satu buah penyerang lagi. Cuman itu saya akan bahas lah ya di lain kesempatan. Cuman ya kita nggak usah pusingin lah kata orang-orang yang lain ya, fansnya Arsenal, Chelsea segala macam. Manchester United bodoh amat. Kita udah menang kok. Kita masuk peringkat 3 kok. Menang ya, lu masuk mana ya kan? Apalagi Chelsea itu pasti gondok banget tuh fansnya tuh, ya kan. Di 2 minggu terakhir kita sikat, akhir-akhirnya sama lagi poinnya, ya lu salah sendiri nggak bisa ngegolin. Anyway, kita harus ini sih, kalau saya bilang kita harus nggak usah pedulin lah orang lain ngomong apa ya. Kalau dia bilang oleh sama aja ya, ini hasilnya jelek-jelek aja, nggak juga sih kalau saya bilang. Ya bener, hasil kalau cara nilai itu jelek, cuman saya lihat kita ini punya sesuatu yang kita bisa bangun gitu loh, tim ini kita bisa bangun ya. Kita udah ada platformnya nih, kayak saya lihat nih, tim ini udah ada base nya nih, pemain-pemain yang oke. Kita bisa build on Bruno Fernandes, bisa build on Pogba, ya kan, Maguire, Greenwood, Rashford, Martial, itu semua kita bisa build upon those player gitu loh ya. Dan mentalitasnya saya lihat makin lama udah mulai terbentuk gitu. Kita mau jadi juara lagi, kita bisa jadi juara lagi.
Ya, jadi saya sih sangat menarik banget nih untuk musim depan nih, ya kan. Pertama transfer siapa yang kita bakal bawa, ya kan. Dan juga udah pasti Champions League gitu kan. Dan pertandingan nanti kita lawan si Liverpool lagi deh, kita lihat siapa yang bakal juara IPL. Kalau untuk jadi juara IPL sih menurut saya sih terlalu dini ya. Kecuali kita benar-benar datangnya superstar nih, yang benar-benar bisa ngerubah gitu kan, ngerubah, ya kan. Bruno Fernandes bisa ngerubah ya kan, tapi kalau superstar ya benar-benar bisa ngerubah nih, satu orang aja bisa bikin kita menang, ya kita bisa lawan si Ipul, ya kan. Tapi kalau sekarang ini saya bilang kita bisa menjadi inilah ancaman lah untuk menjadi tim yang bisa juarain IPL, ya. Jadi saya bilang hebat untuk Ole, ya kan. Anda bisa membangun pondasi Manchester United yang lebih solid gitu loh untuk kedepannya, ya. Dan semoga Anda semakin mature juga sebagai manajer ya, agar kita bisa menang lah akhirnya gitu kan. Dan jangan ini gitu, jangan akhir season baru masuk 3 besar, benar nggak? Oke deh, sekian itu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya.